Salam dan bahagia. Pada video kali ini kita masih akan membahas mengenai pembuktian validitas argumen, akan tetapi ada teori tambahan yaitu mengenai aturan penukaran. Baik, yuk kita mulai saja. Baik, selain menggunakan argumen-argumen yang tadi yang valid ya, kita juga kenal yang namanya pernyataan yang ekuivalen. Itu juga kita bisa gunakan untuk dikombinasikan dengan bentuk argumen yang valid tadi. Karena kadang dengan argumen yang valid saja tidak cukup, kita harus menemukan ini pernyataan lain yang kira-kira bisa kita pakai. Jadi kita bisa mengkombinasikannya dengan pernyataan yang ekuivalen. Nah, aturan ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan suatu pernyataan sebagai hasil dari penukaran semua atau sebagian dari suatu pernyataan dengan pernyataan yang ekuivalen dengan bagian yang kita ganti. Jadi maksudnya kita membuat kesimpulan tadi dengan menggunakan bantuan pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan yang ada di soal. Nah, contoh aturan penukaran ya, misalnya seperti ini. Ada teorema De Morgan. Kalau De Morgan itu sama dengan, kalau kita kenal adalah negasi, ekuivalen dari negasinya. Negasi dari P dan Q kan ekuivalen dengan negasi P, tapi di sini diganti dengan atau negasi Hi. Kemudian negasi dari P atau Hi ini ekuivalen dengan negasi P dan negasi Hi. Di sini atau berubah menjadi dan, kemudian masing-masing ini sama-sama dibuat kebalikannya. Karena di sini sudah ada P Hi, maka kebalikannya adalah negasi P, negasi Hi. Itu De Morgan. Biasanya ini sering dipakai. Atau dengan komutatif. Komutatif itu berarti kita tinggal ubah ya, pindah P dan Hi ekuivalen dengan Hi dan P. Ini hanya berlaku di konjungsi dan disjungsi. Kemudian asosiatif. Asosiatif itu kita mengelompokkan. Jadi ini yang kita kurung atau yang kita kerjakan yang mana dulu? Kalau di sini yang dikurung adalah P dan Hi, maka yang ini ekuivalen juga dengan Hi dan R. Yang belakang yang dikurung ini sama saja. Ini asosiatif, sama seperti pada operasi hitung penjumlahan. Nah, kemudian yang keempat adalah distributif. Distributif itu berarti ya pendistribusian. Di sini P dan Hi atau R. Ini bisa kita P dan Hi atau P dan R. Sama seperti yang di bawah. Seperti distributif pada operasi hitung ya. Gitu. Ini distributif. Kemudian juga ada yang disebut sebagai double negasi. Berarti suatu pernyataan misalnya P dinegasikan double, negasi P dinegasikan lagi. Ini sama dengan P. Kemudian 6 itu ada transposisi. Transposisi itu ya kayak kemarin ya, jika P maka Hi, maka di sini ada negasi Hi maka negasi P. Ini ekuivalen. Jadi ini ekuivalen dengan kontraposisinya ini teman-teman. Kalau kita perhatikan. Kemudian nomor 7 ini adalah material implifikasi. Jadi ini jika P maka Hi, ini kalau kita buktikan itu juga dia ekuivalen dengan negasi P atau Hi. Negasi P atau Hi. Kemudian untuk material ekuivalensi, material ekuivalensi ini adalah dia berupa biimplikasi. Biimplikasi itu sama dengan double implikasi ya. Di sini ada P maka Hi dan dari ke belakang dari Hi maka P. Jadi dia double implikasi. Atau bisa juga karena di sini tadi itu adalah ada distribusi ya, ini juga bisa biimplikasi ini menjadi seperti ini tadi. Ini negasi P dan Hi atau P dan negasi Hi. Dia juga bisa gabungan dari material implikasi ini. Dan ada juga yang disebut sebagai eksportasi. Jadi P dan Hi maka R ini ekuivalen dengan P maka Hi maka R. Ini ekuivalen. Ini sudah dibuktikan sebelumnya ya, bahwa semuanya ini ekuivalen. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal untuk pembuktian kevalidan suatu argumen. Nah, yang terakhir adalah ada tautologi. Ini sama. Ini jika P maka ekuivalen dengan P atau P di sini ekuivalen dengan P dan P. Nah, ini adalah contoh bentuk pernyataan yang ekuivalen dan masih banyak lagi dan bisa kita pakai. Nah, sekarang biar lebih paham lagi, kita bisa pakai ini untuk menyelesaikan contoh yang berikutnya.
Contoh yang berikutnya, misalnya kita punya argumen seperti ini. P atau Hi maka R dan S. Di sini ada negasi R, di sini ada negasi Hi sebagai sebagai kesimpulannya. Nah, sehingga sama seperti yang tadi, dalam pembuktiannya kita buat tahapan seperti ini ya. 1, premis pertama adalah P atau Hi maka R dan S. Ini adalah premisnya. Kemudian yang kedua adalah negasi R, kesimpulannya adalah negasi Hi. Nah, kita buat garis seperti ini dulu untuk memisahkan ya. Nah, kalau sudah, strategi kita gimana, coba lihat. Kita perhatikan dulu ini mau bisa menggunakan apa ya gitu. Yang kita butuhkan teman-teman di sini adalah negasi Hi loh. Dan karena kesimpulannya adalah negasi Hi, maka kita perlu memisahkan Hi yang ada di premis 1. Karena Hi itu hanya ada di premis 1. Nah, tapi di sini adanya P atau Hi maka R dan S. Sehingga kalau ada implikasi seperti ini teman-teman, kita harus cepat argumen mana yang menggunakan implikasi ya. Ada modus ponen, ada modus tolen, ada silogisme. Nah, itu ada banyak. Jadi kita harus cepat ini. Kita mau pakai apa gitu. Nah, salah satu langkah yang mungkin adalah kita menggunakan tadi premis 1 tadi dalam bentuk bisa jadi modus ponen atau modus tolen. Ya, bebas. Ini mau pakai yang mana? Tapi kita juga lihat temennya atau bahan yang lain. Kita punyanya itu tidak punya P atau Hi. Tidak punya P, tidak ada Hi. Maka yang kita punya adalah R. R itu adanya di yang ke belakang. Sehingga berarti nggak mungkin kita pakai modus ponen karena kita nggak punya P atau Hi. Maka kita menggunakan modus tolen. Nah, akan tetapi di premis 2 ini kita punya negasi R ya tadi ya. Jadi kita menggunakan modus tolen. Ingat, modus tolen itu yang gimana? Modus tolen tadi seperti ini. Jika P maka Hi, premis keduanya adalah negasi Hi, konklusinya adalah negasi P atau yang depan ini. Nah, untuk modus tolen berarti kita butuh negasi dari yang belakang ya teman-teman. Negasi yang belakang yaitu negasi dari R dan S. Di mana negasi dari R dan S ini ekuivalen dengan negasi R atau negasi S. Nah, berarti ini menggunakan De Morgan tadi. Kita butuh negasi R atau negasi S. Nah, kita sudah punya negasi R. Nah, berarti kita bisa pakai nih. Sehingga kita bisa gunakan addition karena kita butuhnya negasi R atau negasi S, kan kita sudah punya negasi R. Sehingga kita butuh gabung dengan negasi S. Maka kita bisa gunakan addition dengan negasi S untuk mendapatkannya. Sehingga yang premis kedua kita tambahkan dengan negasi S menjadi negasi R atau negasi S. Nah, sehingga yang poin 3 ini 2 di addition dengan negasi S menjadi negasi R atau negasi S. Baik. Langkah berikutnya adalah kita sudah punya 3 premis ya sekarang ya. Nah, kita tadi sudah punya 1 dan sudah punya 2. Tapi ini tadi kan yang kalau kita mau pakai modus tolen kan ini harus dalam bentuk negasi dari R dan S. Maka ini harus kita buat dulu dalam bentuk negasi R dan S. Nah, jadi kita bisa menggunakan aturan De Morgan pada premis yang ketiga, yaitu negasi R atau negasi S itu ekuivalen dengan negasi R yang kita kurung dengan R dan S. Nah, sehingga kita peroleh 3 ini dengan aturan De Morgan atau ekuivalen dengan negasinya ya, itu sama dengan negasi R dan S. Ini untuk premis keempat. Nah, teman-teman, kita sudah punya 1 sama sudah punya 4 loh. Maka kita bisa menggunakan modus tolen dengan 1 dan 4 ini tadi. Sehingga kita punya, ingat tadi modus tolen adalah jika P maka Hi, premis 2 nya negasi Hi, konklusinya negasi P. Sehingga ketika kita punya premis 1 dan premis 4, premis 4 ini adalah dia negasi dari yang belakang. Berarti kesimpulannya adalah negasi yang depan. Ini ya, kita punya negasi P atau Hi. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 1 dan 4 itu modus tolen menjadi negasi dari
P atau Hi. Jadi yang kita tuliskan di sini adalah kesimpulannya saja, teman-teman. Kemudian karena kita butuhnya Hi sendirian, negasi Hi ya, maka pisahkan dari yang 5 ini dari P ini dengan De Morgan menjadi 6. Nah, kalau De Morgan kan tadi negasi ekuivalen dengan apa ya? Negasi P atau Hi itu ekuivalen dengan negasi P dan ini atau itu berubah menjadi dan, kemudian ini P sama Hi-nya sama-sama dinegasikan. Nah, sehingga seperti ini. Yang nomor 5 tadi ekuivalen dengan negasi P dan negasi Hi. Nah, lalu kemudian karena kita butuhnya tadi sendirian ya, negasi Hi, ini kan digabung dengan dan. Berarti kita boleh pecah dengan menggunakan simplifikasi agar sendirian. Sehingga 6 ini kita bisa pecah menjadi negasi Hi. Nah, ini dengan 7 simplifikasi. Nah, karena di sini sudah sama antara baris terakhir dengan kesimpulannya, maka kita bisa katakan bahwa argumen tersebut valid. Begitu caranya, teman-teman. Jadi ini tadi menggunakan bentuk argumen lain yang valid, tapi juga menggunakan bantuan dari aturan penukaran ekuivalensi tadi. Begitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan coba untuk soal-soal yang lainnya. Nah, ini adalah soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan sebagai bahan diskusi. Yang pertama adalah tentukan manakah argumen yang valid dengan menggunakan tabel kebenaran. Saya makan jika saya lapar. Saya makan maka saya lapar. Ini adalah kesimpulannya. Jadi ini teman-teman silahkan boleh saja nanti membuat kesimpulan ini, memastikan bahwa ini argumen yang valid atau tidak dengan tabel kebenaran. Ini nomor 1, 2, dan 3. Kemudian yang nomor 4, 5, dan 6 ini teman-teman diminta untuk menentukan kesimpulannya nomor 4 dan 5 ini. Kesimpulannya apa ya? Saya makan hanya jika saya lapar. Saya tidak makan. Nah, ini hati-hati jikanya ada di tengah. Sehingga teman-teman nanti harus hati-hati, ini jikanya bisa kita pindah ke depan dulu agar nanti lebih mudah. Ada jika maka, sehingga pakai apa ya? Kayaknya ada modus ponen, ada modus tolen, ada yang lainnya juga. Ini nanti silahkan buat dalam bentuk ekspresi logikanya dulu. Baru nanti lihat polanya ini pakai apa. Kemudian buktikan bahwa argumen tersebut valid. Nah, ini ada argumen, teman-teman diminta untuk membuktikan. Kalau ini bebas, boleh menggunakan tabel kebenaran, boleh menggunakan argumen lain yang valid. Kemudian yang ini juga sama. Tapi kalau di sini ada bukti formal, nah berarti ini bisa menggunakan bebas. Ini bisa menggunakan argumen lain yang valid juga boleh. Mau menggunakan tabel kebenaran juga boleh. Nah, begitu. Baik teman-teman, sekian dulu dari video kali ini terkait dengan validitas sebuah argumen. Silahkan mencoba untuk menyelesaikan soal-soalnya ya. Baik, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam.